pagi Saklar, selamat pagi semuanya. Hari ini Saklar kita memasuki hari yang ke-100. Dan di hari yang ke-100 ini pembacaan Alkitab kita terambil dari kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-13 sampai dengan pasal yang ke-15. Dan inilah dia Bible Summary untuk kitab 1 Raja-Raja pasal 13 sampai dengan pasal yang ke-15. Pada kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-13 dengan judul perikop Abdi Allah dari Yehuda. Pada perikop ini diceritakan sedang waktu itu Yerobeam ini sedang berdiri di atas mezbah sambil membakar korban, maka datanglah seorang abdi Allah dari Yehuda. Kemudian abdi Allah ini berkata, "Hei mezbah, di atas mezbah ini nanti akan lahir seorang keturunan daripada Daud yang bernama Yosia. Dia akan menyembelih imam-imam dan juga akan membakar tulang-tulang imam-imam di atas mezbah ini. Dan inilah akan menjadi tandanya bahwa Tuhan yang mengatakannya, bahwa mezbah ini akan hancur dan menjadi debu." Ketika abdi Allah ini berkata demikian, maka Yerobeam mengacungkan tangannya kepada abdi Allah ini sambil berkata, "Tangkap dia." Tetapi apa yang terjadi? Tangannya menjadi kejang sehingga dia tidak dapat kembali menarik tangannya tersebut. Dan melihat hal ini, maka Yerobeam memohonkan kepada nabi tersebut supaya nabi tersebut berdoa kepada Tuhan supaya tangannya kembali pulih. Dan nabi tersebut pun berdoa sehingga tangan Raja Yerobeam kembali pulih. Dan Raja Yerobeam berkata kepadanya, "Marilah ikut pulang denganku dan segarkanlah dirimu, aku ingin memberikan hadiah kepadamu." Tetapi abdi Allah ini berkata bahwa walaupun Yerobeam ini memberi separuh daripada kerajaannya, maka abdi Allah ini tidak akan mau pulang. Karena Tuhan telah berfirman kepadanya supaya tidak makan roti atau tidak minum air di tempat itu. Dan di Betel tinggallah seorang nabi tua. Dan hal ini diceritakan oleh anak-anaknya kepada nabi tersebut. Dan mendengar hal itu, maka nabi tua ini berkata kepada anak-anaknya, kemana dia pergi. Dan setelah itu dia mengendarai keledainya, dan akhirnya dia menemukan bahwa abdi Allah itu sedang beristirahat di sebuah pohon besar. Dan nabi tua ini mengajak abdi Allah ini untuk ikut serta pulang dengannya dan makan roti. Tetapi abdi Allah ini berkata bahwa dia tidak bisa ikut karena memang telah diperintahkan oleh Tuhan bahwa dia tidak boleh makan dan minum air di tempat itu, dan juga tidak boleh kembali dengan jalan yang sama. Tetapi nabi tua ini berkata bahwa dia juga seorang nabi, dan Tuhan telah memerintahkan seorang malaikat kepadanya dan berkata supaya mengajak abdi Allah ini pulang untuk makan. Dan akhirnya abdi Allah ini setuju untuk mengikuti nabi tua tersebut. Dan terjadilah ketika mereka sedang makan berhadapan dengan meja, maka nabi tua ini berkata kepada abdi Allah tersebut, "Karena engkau telah memberontak perintah Tuhan, maka mayatmu tidak akan dikumpulkan kepada kaum keluargamu." Dan setelah makan tersebut, maka abdi Allah ini pun pergi pulang dan mengendarai keledainya. Dan terjadilah ketika di tengah jalan, si abdi Allah ini diterkam oleh singa, sehingga mati dan tercampak di jalan mayatnya. Tetapi singa tersebut tidak memakan mayat abdi Allah ini, begitu juga keledai yang ditungganginya tidak dicabik oleh singa ini. Dan orang-orang melihatnya sehingga menceritakan atau menjadi cerita di kota tempat nabi tua ini tinggal. Sehingga nabi tua ini pergi dan mengambil mayat tersebut dan menguburkannya di kuburannya sendiri. Dan berpesan kepada anak-anaknya apabila nanti dia mati, dia ingin tulang-tulangnya dikumpulkan di sisi tulang-tulang nabi atau abdi Allah yang sudah mati ini. Dan nabi tua ini juga berkata bahwa segala sesuatu yang telah diucapkan oleh abdi Allah itu akan terjadi. Tetapi sungguh pun hal ini telah kejadian, tetapi Yerobeam tetap tidak mau berubah dari jalannya yang jahat. Bahkan dia kembali mengangkat imam-imam dari kalangan rakyat biasa. Dia menghabiskan mereka menjadi imam bagi siapa saja yang berminat dan mau. Dan hal ini menjadi jerat dan menjadi dosa bagi Yerobeam dan segala keturunannya, sehingga nanti akan menjadi malapetaka, sehingga Yerobeam dan keturunannya ini dihapuskan dari muka bumi. Kemudian kita lanjutkan di pasal 14 dengan judul perikop sambungan riwayat Yerobeam. Pada perikop ini diceritakan bahwa Yerobeam ini memiliki seorang anak bernama Abia, dan anaknya ini sakit. Oleh karena itu Yerobeam ini meminta kepada istrinya untuk bertanya kepada Tuhan melalui nabi Tuhan Ahia di Silo. Ahia ini adalah seorang nabi yang dulu meramalkan atau menubuatkan bahwa nanti Yerobeam ini menjadi raja. Oleh karena itu
Istri Yerobeam ini pergi ke Silo untuk mendapatkan nabi tersebut dan bertanya apa yang akan terjadi dengan anak tersebut. Ahia di saat itu sudah menjadi tua dan pemandangannya sangat kabur. Tetapi walaupun demikian, Tuhan telah berfirman kepadanya bahwa nanti akan datang seorang wanita, dan wanita itu adalah istrinya Yerobeam. Dan Tuhan menaruh segala perkataannya di mulut Nabi Ahia. Dan ternyata setelah istri Yerobeam ini datang dengan berpura-pura menjadi orang lain, Ahia ini tetap tahu dan berkata, "Hai istri Yerobeam, masuklah, janganlah berpura-pura seperti orang lain, karena aku ada perintah Tuhan yang ingin kusampaikan kepadamu." Ahia ini menyampaikan apa menjadi perintah Tuhan dengan berkata bahwa Tuhan telah mengangkat Yerobeam dari tengah-tengah orang Israel dan meninggikannya menjadi raja atas orang Israel. Tetapi walaupun demikian, Yerobeam ini tidak hidup menurut apa yang dilakukan oleh Raja Daud. Dia tidak dengan setia mengikut Tuhan dan memenuhi segala peraturan-peraturan yang telah buat. Oleh karena itu, Yerobeam ini akan mengalami malapetaka dalam keluarganya. Tuhan akan menghapuskan keluarga Yerobeam sama sekali. Diceritakan bahwa semua orang-orang yang terbunuh di kota mayatnya akan dimakan anjing, sedangkan orang-orang Yerobeam yang mati di luar kota atau di padang, maka mayatnya akan dimakan burung. Dan dengan demikian nanti Tuhan akan memusnahkan atau menghapuskan sama sekali seluruh keturunan Yerobeam. Bahkan digambarkan seperti orang membersihkan atau menghapus tai. Dan mengenai anak itu akan mati begitu engkau sampai ke kota tersebut. Dan terjadilah demikian ketika istrinya Yerobeam pulang dan memasuki kota Tirsa, maka anak tersebut pun mati. Dan terjadilah seperti apa yang dinubuatkan oleh nabi tersebut, bahwa seluruh orang Israel meratap dan menguburkannya. Tadi nabi ini juga memesankan bahwa satu-satunya daripada keluarga Yerobeam yang akan mendapat kubur yaitu anak tersebut, karena memang satu-satunya yang didapati Tuhan ada kebaikan dalam generasi atau keturunan Yerobeam cuma anak tersebut. Kemudian Yerobeam pun mati. Lamanya Yerobeam memerintah atas Israel 20 tahun. Dan setelah kematian Yerobeam, maka anaknya menjadi raja menggantikan dia. Kemudian masih di pasal 14 dengan judul perikop, sambungan riwayat Rehabeam. Pada perikop ini diceritakan bahwa Rehabeam anak Salomo menjadi raja atas Yehuda pada umur 40 tahun. Dan selama 17 tahun ia menjadi raja memerintah atas suku Yehuda di Yerusalem. Nama ibunya adalah Naamah, seorang perempuan Amon. Tetapi Rehabeam ini berbuat jahat di mata Tuhan. Ia malah mendirikan tugu-tugu berhala dan juga membuat bukit-bukit pengorbanan bagi berhala-berhala di bukit-bukit yang tinggi dan di bawah pohon-pohon yang rindang. Dan juga Rehabeam ini membuat pelacuran bakti. Pokoknya segala budaya-budaya penyembahan berhala-berhala yang ada di tanah Kanaan, seperti yang di zaman dulu. Oleh karena itu pada tahun kelima, pada masa pemerintahan Rehabeam ini, maka majulah Sisak, Raja Mesir, untuk menyerang Yerusalem. Dan pada saat itu Sisak ini mengambil seluruh barang-barang emas, barang-barang berharga yang ada di rumah perbendaharaan raja, termasuk perisai-perisai yang dibuat oleh Raja Salomo. Oleh karena itu Rehabeam ini mengganti perisai-perisai emas tersebut dengan perisai-perisai tembaga. Dan selama masa pemerintahan Rehabeam ini selalu terjadi perang antara dia dan Yerobeam. Dan setelah itu Rehabeam ini mati dan anaknya bernama Abiam menjadi raja menggantikannya. Kemudian kita lanjutkan di pasal 15 dengan judul perikop Abiam Raja Yehuda. Di sini diceritakan, pada tahun ke-18 zaman Yerobeam memerintah Israel, maka Abiam menjadi raja atas Yehuda. Dan Abiam ini 3 tahun lamanya menjadi raja atas Yehuda. Ibunya Mahaka adalah anak Abisalom. Dan Abiam ini hidup dan melakukan apa yang jahat seperti dosa-dosa yang dilakukan oleh ayahnya. Abiam ini tidak hidup benar seperti Daud bapa leluhurnya. Oleh karena itu Tuhan menghukum dia. Tetapi walaupun Abiam ini berlaku jahat di mata Tuhan, tetapi Tuhan tetap memberikan keturunan kepada Abiam untuk melanjutkan generasi kerajaan atau memegang tahta di Yehuda, sehubungan dengan janji yang telah Tuhan ucapkan kepada Daud bapa leluhurnya. Kemudian Abiam ini mati dan dikuburkan di kota Daud nenek moyangnya. Kemudian Asa anaknya menjadi raja menggantikan dia. Kemudian masih di pasal 15 dengan judul perikop Asa Raja Yehuda. Pada perikop ini diceritakan bahwa pada tahun ke-20 pemerintahan Yerobeam, Raja Israel, maka Asa menjadi raja atas Yehuda. Dan Asa ini menjadi raja atas Yehuda selama 41 tahun lamanya. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Ia merobohkan segala
tugu-tugu berhala yang dibuat oleh neneknya, dan juga memecat neneknya dari jabatan permaisuri. Ia juga menghapuskan pelacuran bakti yang dibuat oleh neneknya tersebut. Dan Asa ini hidup benar sesuai dengan bapak leluhurnya hidup, yaitu Daud. Dan diceritakan bahwa ada peperangan antara Asa dan Baesa. Oleh karena itu, Asa ini membayar atau memberikan emas dan perak sisa-sisa yang ia miliki dari rumah perbendaharaan kepada Ben-Hadad bin Tabrimon untuk membatalkan perjanjian antara Ben-Hadad dengan Baesa Raja Israel. Oleh karena itu, Ben-Hadad ini menyetujui dan menerima bayaran tersebut dan akhirnya malah menyerang orang Israel. Oleh karena itu, Ben-Hadad ini menyerang kota-kota yang ada di Naftali. Dan melihat hal ini, maka Baesa pun undur daripada menyerang orang Israel dan menetap di Tirsa. Kemudian Asa ini pun mati dan Yosafat anaknya naik tahta menggantikan dia. Dan masih di pasal 15 dengan judul perikop Nadab Raja Israel. Pada perikop ini diceritakan bahwa Nadab anak Yerobeam menjadi raja atas Israel, dan 2 tahun lamanya ia memerintah. Ia juga melakukan hal yang sama dengan Yerobeam. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Oleh karena itu, Baesa bin Ahia mengadakan persepakatan dan melawan Nadab, sehingga Nadab ini mati dibunuh di Gibeton. Kemudian Baesa ini naik tahta menjadi raja menggantikan Nadab. Dan sesudah Nadab ini menjadi raja, maka ia bertindak dengan cara membunuh semua garis keturunan Yerobeam yang masih hidup. Dan dengan hal tersebut, maka apa yang dinubuatkan oleh Nabi Tuhan, yaitu Ahia di Silo, digenapi, bahwa seluruh keturunan daripada Yerobeam akan dibinasakan. So, itulah dia Bible Summary untuk kitab 1 Raja-Raja pasal 13 sampai dengan pasal 15. Dan sekarang waktunya kita masuk dalam renungan kita pada video berikutnya.